Bismillahirrahmanirrahim. Satelit adalah benda yang mengorbit sebuah objek yang lebih besar di luar angkasa yang bekerja berdasarkan prinsip gravitasi yang membuatnya tetap berada dalam orbit. Satelit dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami merupakan benda-benda yang terbentuk secara alami dan mengorbit planet atau objek lain. Contohnya adalah bulan yang merupakan satelit alami bumi. Sedangkan satelit buatan merupakan objek buatan manusia yang diluncurkan ke orbit untuk tujuan tertentu seperti komunikasi, pengamatan cuaca, atau penelitian ilmiah. Contohnya yaitu satelit komunikasi, satelit cuaca, dan satelit pemetaan. Satelit buatan manusia pertama adalah Sputnik pertama yang diluncurkan oleh Soviet pada tanggal 4 Oktober 1957 dan memulai program Sputnik Rusia dengan Sergei Korolev sebagai kepala desain dan Kerim Kerimov sebagai asistennya. Peluncuran ini memicu lomba ruang angkasa antara Soviet dan Amerika. Sputnik pertama membantu mengidentifikasi kepadatan lapisan atas atmosfer dengan jalan mengukur perubahan orbitnya dan memberikan data dari distribusi signal radio pada lapisan ionosfer. Karena badan satelit ini diisi dengan nitrogen bertekanan tinggi, Sputnik pertama juga memberikan kesempatan pertama kepada pendeteksian meteorit. Karena hilangnya tekanan dalam disebabkan oleh penetrasi meteorit bisa dilihat melalui data suhu yang dikirimkannya ke bumi. Sputnik kedua diluncurkan pada tanggal 3 November 1957 dan membawa anak makhluk hidup pertama ke dalam orbit, seekor anjing bernama Laika. Satelit merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit iptek, dan satelit militer. Untuk dapat beroperasi, satelit diluncurkan ke orbitnya dengan bantuan roket. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Prancis, dan belakangan Cina telah memiliki stasiun untuk melontarkan satelit ke orbitnya. Seluruh pergerakan satelit dipantau dari bumi atau yang lebih dikenal dengan stasiun pengendali. Cara kerja dari satelit yaitu dengan cara uplink dan downlink. Uplink yaitu transmisi yang dikirim dari bumi ke satelit, sedangkan downlink yaitu transmisi dari satelit ke stasiun bumi. Komunikasi satelit pada dasarnya berfungsi sebagai repeater di langit. Satelit juga menggunakan transponder, yaitu sebuah alat untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah. Umumnya komunikasi satelit menggunakan banyak transponder. Contohnya Intelsat 8 yang menggunakan 44 transponders dapat mengakomodir 22.500 telepon sirkuit dan 3 channel TV. Pada masa sekarang ini sampai bisa mengakomodir komunikasi di Asia dan Afrika. Antena satelit sangat penting peranannya dalam jaringan komunikasi satelit. Karena benda yang ini berfungsi sebagai penerima transmisi di setiap kawasan di dunia. Sedangkan satelit spacing atau penempatan satelit digunakan agar dalam melakukan transmisi lebih mudah berdasarkan kawasannya. Sedangkan power system yang digunakan oleh satelit diperoleh melalui sinar matahari yang diubah ke bentuk listrik yang menggunakan sel surya. Selain itu, satelit juga dilengkapi dengan sumber tenaga yang berdurasi 12 tahun yang merupakan bahan bakarnya agar dapat beroperasi. Beberapa jenis satelit diantaranya adalah satelit astronomi yang merupakan satelit yang digunakan untuk mengamati planet, galaksi, dan objek angkasa lainnya yang jauh.
Ada juga satelit komunikasi yang merupakan satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Kebanyakan satelit komunikasi menggunakan orbit geosinkron atau orbit geostasioner, meskipun beberapa tipe baru menggunakan satelit orbit bumi rendah. Satelit pengamat bumi adalah satelit yang dirancang khusus untuk mengamati bumi dari orbit, seperti satelit reconnaissance, tetapi ditunjukkan untuk penggunaan non-militer seperti pengamatan lingkungan, meteorologi, pembuatan peta, dan lain-lainnya. Satelit navigasi adalah satelit yang menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke penerima di permukaan tanah untuk menentukan lokasi sebuah titik di permukaan bumi. Salah satu satelit navigasi yang sangat populer adalah GPS milik Amerika Serikat. Selain itu ada juga GLONASS milik Rusia. Bila pandangan antara satelit dan penerima di tanah tidak ada penggangguan, maka dengan sebuah alat penerima sinyal satelit, yaitu GPS, bisa diperoleh data posisi di suatu tempat dengan ketelitian beberapa meter dalam waktu yang nyata. Satelit mata-mata adalah satelit pengamat bumi atau satelit komunikasi yang digunakan untuk tujuan militer atau mata-mata. Satelit tenaga surya adalah satelit yang diusulkan dibuat di orbit bumi tinggi yang menggunakan transmisi tenaga gelombang mikro untuk menyorotkan tenaga surya kepada antena sangat besar di bumi yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber tenaga konvensional. Stasiun angkasa adalah struktur buatan manusia yang dirancang sebagai tempat tinggal manusia di luar angkasa. Stasiun luar angkasa diberikan dan dibedakan dengan wahana antariksa lainnya oleh ketiadaan populasi wahana antariksa utama atau fasilitas pendaratan. Dan kendaraan lain digunakan sebagai transportasi dari dan ke stasiun-stasiun angkasa dirancang untuk hidup jangka menengah di orbit untuk periode mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Satelit cuaca adalah satelit yang digunakan untuk mengamati cuaca dan iklim bumi. Sedangkan satelit miniatur adalah satelit yang ringan dan kecil. Klasifikasi dibuat untuk mengkategorikan satelit-satelit ini: satelit mini, satelit mikro, dan satelit nano. Satelit pengamat bumi adalah satelit yang dirancang khusus untuk mengamati bumi dari orbit, mirip dengan satelit mata-mata, tetapi ditujukan untuk penggunaan non-militer seperti pengawasan lingkungan, meteorologi, pembuatan peta, dan lain-lain. Banyak jenis observasi dapat dibuat dari satelit, termasuk pengintai militer, pemetaan medan, fotografi astronomi, inspeksi internasional, pengamatan awan, dan fotografi bumi berguna dalam ilmu bumi. Pengamatan dapat dilakukan dengan berbagai cara menggunakan sensor yang beroperasi di bagian yang berbeda dari spektrum elektromagnetik. Sensor pertama kali digunakan oleh manusia adalah mata telanjang. Berikutnya datang fotografi dengan kemampuannya untuk merekam dalam jumlah besar untuk permanen dari informasi serinci. Kemudian disusul pengembangan radar pengintai, intersepsi elektronik, dan pengintaian inframerah. Observatorium angkasa adalah segala alat yang berada di luar angkasa yang digunakan untuk mengamati planet, galaksi, dan benda-benda planet lainnya. Beberapa observatorium telah diluncurkan ke orbit dan kebanyakan telah memperluas pengetahuan kita tentang kosmos. Pengamatan astronomi dari bumi dibatasi oleh pemfilteran dan gangguan radiasi elektromagnetik karena atmosfer bumi. Oleh karena itu, mengirim observatorium ke luar angkasa sangat diperlukan. Sebagaimana sebuah teleskop mengorbit bumi di luar atmosfer, dia tidak kena oleh twinkling atau polusi cahaya dari sumber